Inilah dakwah yang menuju kepada tauhid. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, yang telah mengumpulkan kita semua di dalam majelis yang insyaallah Allah berkahi ini. Kemudian salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Rabb-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk saling mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua ini yang kita ajarkan maupun yang kita pelajari tidak akan bermanfaat bagi kita semua kecuali dengan dua syarat ya, yaitu ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah meniatkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah semata, bukan untuk selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah selainnya. Maka setiap kita beramal, kita harus memperbaiki niat. Terus memperbaiki niat jika ada sesuatu yang ingin merusak niat kita. Kita tinggalkan semua kesyirikan, syirik yang besar maupun yang kecil. Terutama yang kecil, syirik tersembunyi. Dan amalan itu tergantung pada niatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan hanya tergantung pada niat seseorang. Jika niat Anda itu karena dunia, maka amalan tersebut tertolak. Jika niat Anda karena akhirat, maka insyaallah Allah akan menerimanya. Dan seseorang jika ia meniatkan kepada selain Allah, bahkan dia beramal hanya untuk dunia, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kita biarkan amal mereka, biarin mereka beramal, terserah kalian bekerja, cari duit sebanyak-banyak, terserah kami biarkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak rugi. Penjualan mereka terus meningkat. Padahal Allah menyiapkan sesuatu di balik itu. Kata Allah, "Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka itu orang-orang yang terus beruntung di dunia, atau orang-orang yang beramal tapi untuk dunia, maka mereka tidak memiliki apa-apa di akhirat nanti. Wa habita ma sana'u, dan hangus apa yang telah mereka perbuat. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan, sangat sia-sia. Maka hendaknya kita terus berhati-hati dengan yang namanya beramal li ajli dunia, beramal karena dunia, bukan karena Allah. Itu ada sesuatu yang sangat mengerikan. Baik, yang kedua adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya kalian yang hidup setelahku akan mendapati perselisihan yang sangat banyak.
Lalu apa jalan keluarnya? Jalan keluar dari perselisihan ini. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati. Pegang erat-erat sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah-sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Gigit kuat-kuat, gigit erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah, jauhilah perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya semua hal yang baru itu bid'ah. Hal bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Maka kita harus beramal sesuai sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah bawa, yaitu perintah-perintah, maka ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, ya udah, tinggalkan itu, ikuti. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah. Wajib bagi kita untuk mentaati Rasul, karena ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua itu, ikhlas kemudian taat kepada Rasul, mengikuti apa yang Rasulullah SAW bawa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak ada dalam perkara kami, maksudnya perkara agama, fahuwa radd, itu tertolak. Amalan tersebut tertolak. Maka hendaknya kita menjaga dua syarat ini ketika sedang beribadah. Ketika sebelum beribadah, kita harus meniatkan kita ikhlas. Kemudian melihat amalan ini, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Kalau beliau ajarkan, kita ambil. Kemudian kita niatkan ikhlas sebelum beramal. Kemudian ketika sedang beramal, kita sedang beramal, kita harus terus berusaha mempertahankan ikhlas yang ada di dalam hati kita. Terus dipertahankan. Jika datang sesuatu yang mengganggu, misalkan riya, sum'ah, langsung kita tolak. Kemudian yang ketiga adalah sesudah beramal, kita terus menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai kita membatalkan amalan kita karena pembatal ibadah. Misalkan riya atau sum'ah, ingin didengar orang, atau alman, yaitu mengungkit-ungkit ibadah. Itu semua adalah pembatal amalan yang akan menghanguskan semua pahala-pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "La in asyrak," andaikan engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, amalmu itu akan hangus, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Syirik ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar kita insyaallah sudah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Itu jelas. Akan tapi kalau syirik kecil itu semua orang kita bisa kena. Semua orang bisa terkena yang namanya virus ini. Virus riya. Entah itu dia seorang santri, seorang ustaz, seorang syekh, pengajar yang belajar, bisa terkena. Maka hendaknya kita menata ulang hati kita agar terus ikhlas kepada Allah dan terus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.